Hey, buat kalian yang ngaku Juventini sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Juventus resmi mengumumkan Luciano Spalletti sebagai pelatih baru menggantikan Igor Tudor yang dipecat setelah gagal membawa tim menang dalam 8 laga beruntun. Mantan pelatih timnas Italia itu dikontrak hingga 30 Juni 2026 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Dalam pernyataan resmi klub pada Jumat 31 Oktober 2025, Juventus menegaskan bahwa Spalletti tidak dibebani target juara pada musim ini. Manajemen hanya meminta pelatih berusia 66 tahun tersebut mengantarkan Bianconeri finish di 4 besar Serie A untuk kembali ke Liga Champions. Jika target itu tercapai, kontraknya otomatis diperpanjang. Juventus berharap kehadiran Spalletti mampu mengembalikan stabilitas dan semangat tim yang menurun sejak awal musim. Klub menyambut hangat kedatangannya, menyebutnya sebagai sosok berpengalaman dan berkarakter kuat. Kami sangat senang menyambut pelatih dengan pengalaman dan keahlian seperti itu ke keluarga Bianconeri. Selamat datang dan semoga sukses pelatih, tulis pernyataan klub. Spalletti datang dengan rekam jejak gemilang. Ia sukses membawa Napoli menjuarai Serie A 2022-2023, gelar pertama klub sejak era Diego Maradona. Sebelumnya, ia juga mempersembahkan 2 Coppa Italia untuk AS Roma pada 2006-2007 dan 2007-2008, serta 2 gelar Liga Rusia bersama Zenit Saint Petersburg pada 2010 dan 2012. Penunjukan Spalletti menandai era baru bagi Juventus yang tengah berupaya kembali ke jalur kemenangan. Filosofi permainan menyerang dan disiplin yang menjadi ciri khas sang pelatih diharapkan dapat menghidupkan kembali identitas permainan Bianconeri. Dengan segudang pengalaman dan prestasi, Luciano Spalletti dianggap sebagai pilihan ideal untuk membawa Juventus bangkit di sisa musim 2025-2026. Juventus dikabarkan siap melakukan gebrakan besar di bursa transfer musim dingin mendatang. Klub asal Turin itu disebut menyiapkan dana sekitar 50 juta euro, rupiah 866 miliar untuk merekrut Malo Gusto, bek kanan muda milik Chelsea yang tengah kesulitan menembus skuad utama. Langkah ini menjadi bagian dari proyek besar Juventus pasca pemecatan Igor Tudor dan penunjukan Luciano Spalletti sebagai pelatih baru. Meski fokus utama kini adalah membenahi performa tim di Serie A, manajemen juga mulai menyusun strategi jangka panjang untuk memperkuat sektor pertahanan. Menurut laporan Fichajes, Gusto masuk dalam daftar prioritas transfer Juventus karena dianggap sangat cocok dengan gaya bermain yang diinginkan Spalletti. Bek berusia 22 tahun itu memiliki kecepatan, kemampuan ofensif, serta disiplin bertahan yang mumpuni. Ia juga dinilai mampu menjadi solusi jangka panjang di sisi kanan pertahanan yang selama ini menjadi titik lemah si Nyonya tua. Chelsea sendiri masih terikat kontrak dengan Gusto hingga 2030. Namun, Juventus siap mengajukan tawaran resmi pada Januari mendatang. Klub Italia itu berharap bisa memanfaatkan situasi sulit sang pemain di Stamford Bridge, di mana menit bermainnya semakin terbatas. Juventus diketahui tengah kekurangan bek kanan murni. Dalam beberapa laga terakhir, mereka kerap mengandalkan pemain serba bisa seperti Pierre Kalulu, Andrea Cambiaso, Joao Mario, hingga Francisco Conceição untuk menutup posisi tersebut. Karena itu, kedatangan Malo Gusto dianggap sangat ideal untuk menambah kedalaman skuad sekaligus memberikan keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan.
Jika transfer ini terwujud, Juventus akan menunjukkan keseriusannya membangun ulang tim di bawah asuhan Spalletti, sekaligus mempertegas ambisi mereka untuk kembali bersaing di papan atas Serie A dan Eropa. Kenan Yildiz kembali mencuri perhatian saat Juventus menaklukkan Udinese 3-1 dengan mencetak 1 gol lewat eksekusi penalti di babak kedua. Performa gemilang bintang muda asal Turki itu kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di skuad Bianconeri musim ini. Pelatih interim Juventus, Massimo Brambilla, yang pernah membesut Yildiz di tim Next Gen U23, mengungkap resep jitu agar sang pemain bisa terus bersinar di level tertinggi. Menurutnya, kunci utama terletak pada memberikan kebebasan penuh kepada Yildiz untuk berkreasi di lapangan. Kenan adalah pemain yang berbakat besar, dan setiap pemain berbakat harus dibiarkan bebas menemukan ruangnya sendiri, ujar Brambilla. Ia menilai pemain seperti Yildiz tidak boleh terlalu dibatasi oleh instruksi taktis yang kaku, karena kreativitas adalah senjata utamanya. Brambilla juga menjelaskan posisi terbaik bagi Yildiz untuk mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Menurutnya, sang pemain paling berbahaya saat memulai serangan dari sisi kiri, di mana ia bisa menusuk ke dalam dan bergerak di belakang penyerang tengah. Gaya bermain seperti itu membuatnya lebih leluasa memanfaatkan teknik dribble dan penyelesaian akhirnya yang tajam. Selain bakat alami, Brambilla menyoroti kecerdasan posisi dan kepribadian positif Yildiz di lapangan. Ia mengenalnya sejak di akademi dan menyebutnya sebagai pemain yang selalu ingin belajar. Saya melatihnya di U23 dan dia adalah pemain luar biasa serta pribadi yang hebat, tutup sang pelatih. Dengan bimbingan yang tepat dan ruang berekspresi yang luas, Kenan Yildiz diyakini bisa berkembang menjadi salah satu pilar utama Juventus di masa depan, bahkan berpotensi menjadi simbol generasi baru Bianconeri.